Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya Zafira Nimerlita. Baik, di video kali ini saya akan podcast bersama mahasiswa semester 5 sambil kerja, yaitu teman saya Rexi Octavia. Hai, ikutin terus ya. Nah, sebelum kita lanjut, boleh nih kita kenalan dulu sama orang yang di samping Vira. Hai teman-teman, kenalin nama saya Rexi Octavia. Saya dari jurusan Administrasi Publik FISIP Unri. Saya angkatan 2019. Saya teman Vira kurang lebih udah 5 tahun ya, Fir. Ya udah lama banget pokoknya. Udah lama banget sih. Udah tau lah jelek buruknya ya kan. Ini curhat. Ini lebih kayak curhat Iya. sih. Nah, tadi kan kita udah perkenalan nih sama Resi. Boleh nggak sih Resi cerita pengalaman Resi gimana masuk perguruan tinggi, terus lulus lewat jalur apa, terus kenapa milih administrasi publik? Resi boleh cerita nih sama teman-teman semua. Sebelumnya ini sekalian klarifikasi lah ya. Boleh. Klarifikasi untuk tudingan bahwa saya mencuri jurusan orang lain. Oh, sempat dibilang pencuri Ya sempat waktu itu. Jadi ceritanya tuh agak memilukan lah ya. Kalau lulus di universitas itu saya di jalur SNMPTN. Alhamdulillah sih semasa sekolah SMA itu lumayan lah dapat 10 besar ya kan. Dan nggak nyangka juga gitu bisa lulus SNMPTN, karena niat awal saya itu kalau nggak lulus jalur SN saya nggak bakal kuliah, karena memang waktu itu belum ada niat kuliah ya kan. Pikirannya itu belum sampai ke situ, padahal waktu itu udah kelas 3 ya, udah kelas 3 SMA kan. Itu terus coba masukin daftar-daftar gitu karena ngikut teman pertama. Terus itu, dan pertama jurusan yang mau saya ambil itu saya udah diskusi ke keluarga, itu pertama saya pengennya PGSD. Jadi waktu itu ada sosialisasi dari kakak tingkat, katanya kalau mau lulus jurusan yang kita inginkan itu diletakkan di pilihan kedua. Pilihan kedua, tapi pilihan pertamanya nilai yang lebih tinggi gitu passing grade-nya waktu itu. Jadi saya kira itu nilai passing grade saya nggak memadai di jurusan administrasi publik, makanya saya pilih administrasi publik. Saya udah konsisten nggak bakal lulus di administrasi publik karena memang waktu itu nilainya tinggi untuk kriteria di administrasi publik. Jadi saya udah yakin sekali bahwa saya akan lulus di PGSD. Ternyata saat pengumuman saya lihat saya lulus di administrasi publik. Itu artinya nilai saya mencukupi gitu loh. Sementara yang nggak lolos berarti nilainya nggak mencukupi ya kan. Tapi saya malah dituding jadi pencuri. Sementara banyak juga ya kan teman-teman waktu itu yang ngambil jurusan yang sama gitu. Tapi karena saya yang lulus jadi saya yang dituding pencuri. Terus ngambil jurusan administrasi publik gak ada penyesalan sih sebenarnya, karena semua itu cukup dijalani aja gitu. Karena semua jurusan pasti susah, pasti ada senang nggak senangnya juga gitu. Itu aja sih kalau untuk masuk ke perguruan tinggi. Selama perkuliahan alhamdulillah asik-asik aja. Terus boleh nggak sih bagi tips biar mahasiswa yang baru mau masuk, kayak mana sih caranya lolos SN gitu? Kalau dari sekolah saya kemarin itu saya udah dibimbing dari kelas 1 SMA. Itu memang benar-benar dibimbing biar di kelas 3-nya itu nggak ada penyesalan seperti kan itu kita kalau SN betul-betul nilainya harus bagus Meningkat lah ya ya, kan. meningkat. Harus grafiknya harus meningkat gitu loh. Jadi dari kelas 1 SMA itu harus grafiknya harus meningkat
Jadi kita emang betul-betul harus belajar sih kalau menurut saya ya. Jangan terlalu santai. Santai itu boleh tapi jangan terlalu gitu ya kan. Intinya itu nilai harus meningkat, karena kalau di semester 3 baru disosialisasikan sama pihak sekolahnya, pasti nanti yang nilainya udah buruk di kelas 1, kelas 2-nya itu bakal susah lolos di SNPTN. Nah, ini lagi masa pandemi juga kan, terus kuliah juga online. Apa nih kesibukan Resi selama kuliah online di rumah? Selain kuliah online kan saya jujur sih kalau jadwal kuliah online itu cuman sampai jam 4 sore lah ya kan. Itu dari jam 4 sore sampai malam saya rasa harus ada kegiatan yang bermanfaat gitu loh. Jadi saya coba untuk kerja, karena sebelum kuliah juga saya udah pernah coba kerja. Sebelum masuk perguruan tinggi kan ada jeda beberapa bulan gitu kan. Saya coba kerja. Alhamdulillah waktu sebelum kuliah itu dapat sih kerja sekitar 2,5 bulan di Lama juga ya. 2,5 bulan nyari-nyari pengalaman lah ya kan, nyari kesibukan daripada diem di rumah gitu. Terus setelah kuliah juga di semester 3 atau 4 sih Kita daring yang semester 2. kerja di apa kemarin, yang di Ah, JOS. itu semester 3 atau 4 lah ya kan. 3 sampai Itu 4. udah pernah juga kerja pokoknya sebelum KKN lah kemarin tuh, karena berhenti kerja itu karena KKN, mau KKN. Itu dapat juga sih kerja sekitar 3 bulan. Terus sekarang di semester 5 coba cari kerja lagi yang kerjanya benar-benar santai. Dapat juga sih, baru jalan 3 minggu lah kerjanya alhamdulillah santai. Terus tujuan kerja sih sebenarnya bukan karena perekonomian lagi turun lah ya, bukan. Memang tujuan kerja itu karena dulu waktu SMA saya sering terlambat. Jadi saya itu mau melatih diri untuk bisa memanajemen waktu saya dengan lebih baik, saya ingin lebih terarah lah gitu ya kan, ibaratnya lebih disiplin waktu pastinya, karena takutnya nanti terlambat ini bakal kebawa-bawa pas di dunia kerja nyata gitu. Karena cita-cita saya tuh jadi pegawai tetap gitu kan. Kalau pegawai itu pastinya punya aturan yang ketat gitu. Seperti jam kerjanya itu disiplin masuknya. Jadi saya cuma mau melatih itu sih. Kalau untuk paksaan dari orang tua itu nggak ada. Kemarin orang tua juga nanya, yakin mau kerja, dan saya jawab tuh yakin, ya sangat yakin sekali. Karena memang lagi pula prioritas utama saya memang kuliah sih sebenarnya. Jadi kuliah saya tidak terganggu, jam kerja saya juga tidak terganggu. Pokoknya semua udah tertata rapi sih kalau menurut saya. Ngisi waktu luang juga pasti kerja, nambah uang jajan juga ya kan, apalagi masa pandemi. Uang jajan kuliah di stopin sama orang tua ya kan? Tipis banget sih, makanya nyari cari uang, kesibukan. cari kesibukan gitu. Nah, tadi kan Resi juga udah cerita nih, dia kuliah sambil kerja. Terus Fira mau nanya, gimana nih Resi mengatur waktu antara kuliah, kerja, terus ada tugas, apalagi daring nih kan, lebih banyak tugas dikasih sama dosen. Gimana? Kalau untuk tugas sendiri sih dosen itu nggak ngasih monoton tugas aja ya, jadi tugas nggak terlalu banyak dan nggak terlalu susah sih kalau menurut saya, masih standar lah ya. Kalau untuk tugas itu jam pengerjaannya, kalau dosen ngasih sih deadline-nya biasanya ada yang panjang, ada juga yang ngasih di jam pelajaran gitu. Jadi kan kalau di jam pelajaran nggak terganggu tuh kerja sama apa gitu. Terus kalau tugas pun saya memang lebih nggak mau numpuk lah ya, nggak mau numpuk tugas, karena udah pengalaman di semester sebelumnya sambil kerja juga itu saya tumpuk tugas. Di akhir itu benar-benar stres banget sih, stres berat ya, karena di situ deadline tugas semua, di situ mau masuk kerja di situ kuliah daring juga, dan kegiatan lainnya pasti ada lah ya kan, kegiatan selain itu gitu. Jadi sekarang saya memang nggak mau numpuk tugas, di mana ada waktu luang memang langsung saya kerjain semua tugas itu.
Dan kalau untuk pengerjaan tugas sendiri sih saya bisa lah cepat gitu ya kan, dengan teliti juga. Dan hambatan untuk kerjain tugas itu nggak ada sih menurut saya. Terus Resi pernah nggak sih kayak terlambat ngumpulin tugas, deadline? Kalau di semester sebelumnya ada terlambat ngerjain tugas gitu ya kan, terburu-buru sampai bahkan tuh sampai nangis gitu karena saking stresnya tugas belum selesai, mau dikerjain pun yang mana mau dikerjain tak saking banyaknya gitu. Kalau sekarang yang terlambat tugas belum ada sih sejauh ini ya, karena memang nggak saya tumpuk gitu. Nah, tadi kita juga udah bincang-bincang nih sama Resi, dari mulai Resi perkenalan, terus Resi bercerita tentang kayak mana dia masuk SN, masuk kuliah, perguruan tinggi, terus juga Resi cerita dia kuliah sambil kerja, terus juga dia cerita kayak mana nih mengatur waktu antara kuliah, kerja, sama tugas. Nah, boleh nih Resi juga kasih kata-kata motivasi buat teman-teman semuanya. Ada satu kutipan sih yang pernah saya dengar dari teman saya. Dia bilang gini, kita ini bukan beban keluarga, tapi kita anugerah keluarga. Jadi untuk mewujudkan kata-kata anugerah keluarga tersebut, maka jangan putus asa, jangan banyak ngeluh. Kalau nggak dapat kerja ya dicari, jangan taunya minta ya kan, minta sama orang tua. Dan kalau minta sama orang tua pun harus sadar diri juga kita sebagai anak ya kan, karena memang jujur bekerja itu tidak semudah yang dibayangkan. Baik itu gaji yang besar atau gaji yang kecil, tetap terasa letihnya itu terasa, capeknya terasa. Jadi waktu itu saya berpikir juga, oh jadi gini ayah saya nyari uang untuk membesarkan anak-anaknya gitu kan. Terus ini saya dapat gaji sekian, itu cuman cukup untuk diri sendiri. Sementara ayah saya yang dengan gaji sekian bisa menghidupi satu keluarga gitu. Jadi memang bekerja itu letihnya luar biasa ya. Saya yang jam kerjanya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, itu capeknya bener-bener capek banget gitu. Pulang kerja itu memang langsung tidur karena saking capeknya. Gimana itu orang tua kita yang bahkan kerja sehari penuh gitu. Gimana sih perasaan kalian gitu ngelihat orang tua banting tulang sedangkan kalian enak mintanya doang? Itu bener-bener sakit ya ngelihat orang tua banting tulang, apalagi di usia yang sudah tidak muda lagi gitu, yang dengan berbagai macam resiko juga kerja pastinya ada. Gimana gitu suatu saat kalau misalnya memang mereka tidak ada lagi, kalian harus bisa mandiri. Kalau bisa untuk anak-anak kuliahan yang waktunya banyak kosong, itu dimanfaatin sebaik mungkin untuk dengan kegiatan yang bermanfaat. Tentunya jikapun tidak bekerja, lakukan yang terbaik untuk membantu kedua orang tua kita, karena memang benar-benar kerasa ya kehidupan. Iya, terasa sekali beratnya di dunia kerja. Dunia kerja itu benar-benar keras ya. Keras. Jadi harus tetap semangat. Jangan banyak ngeluh. Jangan banyak main HP, rebahan, apalagi lagi tren ya kaum rebahan. Iya. Kalau masa-masa pandemi ini kan, tugas nanti lah ya kan, rebahan dulu. Mulai deadline dekat baru ngerjain, baru sibuk segala macam. Yang ngakunya beban keluarga juga jangan cuman update status. Iya, banyak ya. Usaha cari kerja. Meskipun kerjanya itu nggak sesuai dengan yang kita mau atau kerja rendahan, jangan langsung insecure atau gimana gitu. Banyak tuh remaja yang kerja ini malu, nggak percaya diri gitu. Yang ada juga yang gayanya juga nggak sesuai dengan ekonomi gitu ya. Isi kantong. Luar biasa sih remaja zaman sekarang ya, luar biasa sekali. Nah, itu ya teman-teman, kata-kata motivasi dari Resi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel YouTube ini.
Alright,